Surabaya bukan sekadar kota besar di Jawa Timur. Kota ini adalah simbol keberanian, perlawanan, dan semangat pantang menyerah. Sejarah Surabaya dipenuhi kisah perjuangan rakyatnya yang berani melawan penindasan demi mempertahankan tanah air. Karena itulah Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Asal-usul nama Surabaya memiliki beberapa versi. Namun yang paling terkenal berasal dari legenda Sura dan Baya. Sura digambarkan sebagai ikan hiu, sementara Baya adalah buaya. Keduanya diceritakan bertarung memperebutkan wilayah kekuasaan. Pertarungan ini melambangkan keberanian dan kekuatan. Dari kata Sura yang berarti berani, dan Baya yang berarti bahaya, lahirlah nama Surabaya, yang dapat dimaknai sebagai keberanian menghadapi bahaya. Selain legenda, secara sejarah Surabaya sudah dikenal sejak abad ke-13. Dalam Prasasti Trowulan tahun 1358, Surabaya disebut sebagai kawasan pelabuhan penting di wilayah Kerajaan Majapahit. Letaknya yang strategis di tepi Sungai Brantas membuat Surabaya berkembang sebagai pusat perdagangan dan pelayaran. Memasuki abad ke-17, Surabaya menjadi kota penting yang diperebutkan bangsa Eropa, terutama Belanda. Belanda menjadikan Surabaya sebagai pusat perdagangan dan militer di Jawa Timur. Namun, di balik kemajuan kota, rakyat Surabaya hidup dalam tekanan penjajahan, pajak tinggi, kerja paksa, dan penindasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meski demikian, semangat perlawanan rakyat Surabaya tidak pernah padam. Berbagai bentuk perlawanan muncul, baik secara terbuka maupun diam-diam. Jiwa keberanian inilah yang kelak meledak dalam peristiwa besar setelah Indonesia merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, rakyat Surabaya menyambut kemerdekaan dengan penuh semangat. Mereka segera mengambil alih gudang-gudang penting dan melucuti senjata tentara Jepang. Salah satu peristiwa penting terjadi pada 19 September 1945. Ketika bendera Belanda dikibarkan di atap Hotel Yamato, rakyat Surabaya dengan berani memanjat hotel tersebut, merobek bagian biru bendera Belanda, dan mengibarkan kembali merah putih. Peristiwa ini menjadi simbol perlawanan dan harga diri bangsa Indonesia. Puncak perjuangan rakyat Surabaya terjadi pada 10 November 1945. Pasukan sekutu yang dipimpin Inggris datang ke Surabaya dengan tujuan melucuti senjata rakyat Indonesia. Namun, situasi berubah menjadi konflik besar. Salah satu tokoh penting dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo. Melalui pidato-pidatonya yang membakar semangat, Bung Tomo mengajak rakyat Surabaya untuk melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan. Suaranya menggema dan membangkitkan keberanian rakyat dari berbagai kalangan. Pertempuran besar pun tak terhindarkan. Rakyat Surabaya, meski dengan persenjataan seadanya, berani melawan pasukan sekutu yang memiliki senjata modern. Pertempuran berlangsung sengit dan menyebabkan banyak korban jiwa. Namun, semangat juang rakyat Surabaya tidak goyah. Mereka rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu pertempuran terbesar dan paling berdarah dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa 10 November tahun 1945 bukan sekadar pertempuran, melainkan simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dari Surabaya, dunia melihat bahwa bangsa Indonesia tidak mau kembali dijajah. Sebagai penghormatan atas jasa para pejuang, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Surabaya pun dikenang sebagai kota pahlawan. Kota yang lahir dari keberanian menghadapi bahaya, sesuai dengan makna namanya. Sejarah Surabaya adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan semangat persatuan. Dari asal-usulnya sebagai pelabuhan penting, hingga perjuangan heroik rakyatnya melawan penjajah, Surabaya telah memberikan kontribusi besar bagi sejarah Indonesia. Semangat perjuangan rakyat Surabaya hendaknya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan terus menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.